Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Romo Kiai Bapak Kiai Haji Ahmad Baduhun Badawi AR, pengasuh Kitab As-Suhati dan pengasuh Pondok Pesantren Tafazul Quran Mitaful Huda Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Kula hormati ingkang kula hormati Bapak Kiai Haji Fajirin, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Brebes atau Kemenag. Yang saya hormati Pak Kades Kupuk, saudara kami Bapak Ramli. Yang saya hormati para peserta yang hadir pada hari ini di tempat majelis taklim At-Taufik Desa Kupuk Kecamatan Wanasari, dari Muslimat, dari Ansor maupun dari Ranting NU, maupun yang hadir warga kami yang kami cintai, dan juga yang saya hormati Ketua Penyelenggara Bapak Haji Romatullah SPDI beserta peserta panitia. Yang saya hormati Ketua beserta pengurus Jamiah Madrasatil Quran Hadijat JMK Kabupaten Brebes. Yang saya hormati para bapak, ibu, para hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur, panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat serta karunia, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahim melalui launching dan bimbingan teknis belajar membaca Al-Quran metode As-Suhati dalam insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya. Izin Romo Kiai, saya Wakil Bupati Brebes ini dapat tugas dari Bupati Ibu Hajah Ija Prianti SMH, karena kebetulan saya diundang oleh panitia penyelenggara dan saya izin sama Ibu Bupati, karena saya sebagai wakil apapun menuju tugas saya harus izin pada pimpinannya. Itu sebagai bukti bahwa kami adalah sendiko dawuh kepada pimpinan kami, yaitu Ibu Bupati. Semoga dengan loyalitas dan soliditas antara Bupati dan Wakil menjadikan Brebes menjadi aman, damai, menjadikan bawahannya, Pak Lurahnya akhirnya aman, meniru sesuai dengan soliditas yang ada. Karena mohon maaf, kita dipilih oleh rakyat, kita harus solid ya Pak Kiai, ya Pak Kemenag, kita harus bersatu dan mudah-mudahan menjadikan Brebes menjadi kabupaten yang berkah. Amin. Saya mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada panitia serta seluruh pihak terkait atas diselenggarakannya launching dan bimbingan teknis belajar membaca Al-Quran ini. Terlebih bimbingan akan diajarkan langsung oleh penyusun kitab As-Suhati Romo Kiai, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Baduhan Badawi AR. Kami ucapkan terima kasih, selamat datang di Kabupaten Brebes sebagai penyusun kitab As-Suhati dan pengasuh pondok pesantren Tafazul Quran Mitaful Huda Kaliwungu Kendal, yaitu yang saya hormati. Diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang metode baca Al-Quran yang baik seperti metode As-Suhati, khususnya bagi para ustadz dan ustadzah, juga para santri baik di TPI maupun di pondok pesantren maupun bapak ibu yang ada di Kabupaten Brebes. Para hadirin yang saya hormati, pada sistem pengajaran Al-Quran sekarang ini terus-menerus dipikirkan oleh ulama untuk mencari metodologi yang baru, yang muaranya agar umat Islam bisa membaca Al-Quran dengan lebih baik dan juga lebih cepat. Karena kecenderungan masyarakat saat ini menginginkan sesuatu yang serba cepat, ditambah pengaruh budaya dan globalisasi, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi pemikiran kita supaya melakukan hal serba cepat, termasuk diantaranya belajar agar kita bisa cepat membaca Al-Quran sesuai dengan bersanad. Metode-metode harus segera diciptakan karena seiring dengan perkembangan zaman, metode pengajaran Al-Quran ini memang sangat dibutuhkan.
Mengingat keberadaan TPI, madrasah maupun tempat pengajar lainnya di Kabupaten Brebes mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tentunya untuk menjawab kebutuhan tersebut diperlukan metode yang terbarukan serta efektif dan sesuai dengan Al-Qur'annya. Maka dari itu saya menyambut baik metode baru belajar Al-Qur'an tersebut, apalagi metode Pak Suwati ini bisa membuat para murid atau para santri lebih cepat menghafal. Inilah inovasi yang akan memudahkan dalam belajar Al-Qur'an. Romo Kiai, para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini saya menyampaikan terima kasih kepada para ustadz, ustadzah, para santri yang telah mendidik generasi kita supaya menjadi anak-anak yang insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi generasi yang Qur'ani, mampu membaca Quran dengan baik dan benar. Kita tahu gempuran arus modernisasi serta teknologi sangat cepat, apalagi tidak dapat kita tangkal dan antisipasi, serta banyak sekarang ini kita sikapi yaitu dengan baik. Maka generasi kita di masa depan akan mendapat dampak suatu generasi yang tidak diinginkan. Baru-baru ini banyak kenakalan remaja, yaitu adanya suatu anak-anak remaja yang telah membunuh sesama temannya itu di tol. Itu jangan sampai terjadi lagi. Kita harus sebagai santri harus sigap dan harus kita menjaga suatu akhlak yang baik, karena itu adalah merugikan kita sebagai anak bangsa dan itu menjadi suatu yang tidak baik. Dan moral kita harus kita jaga, apalagi zamannya era globalisasi. Kita harus kuat iman, kita harus kuat Islam, dan kita harus menjadi orang yang selamat baik di dunia dan di akhirat. Amin ya. Untuk penyelamatan tunas-tunas muda bangsa ini tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi kewajiban kita semua, khususnya para ulama, dai, ustadz, ustadzah, harus dapat memberikan pengajaran dan didikan budi pekerti serta memberikan pemahaman dan pengamalan terhadap akhlak moral yang bersumber dari ajaran agama dan santunan yang merupakan adat istiadat yang berlaku dan dijalankan dalam masyarakat. Oleh karena itu Al-Quran jangan sampai kita tinggalkan, dan anak-anak kita harus senantiasa diajar, dekatkan dengan Al-Quran untuk kemudian coba mempelajarinya, menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena sungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran benar-benar akan dapat memperkuat landasan akidah, akhlak, dan muamalah umat dan masyarakat kita. Apabila anak kita sudah menerima ajaran agama yang cukup, memahami kesantunan adat istiadat, mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, serta mampu membaca dan memahami kitab suci Al-Quran, maka anak-anak kita akan tetap menjadi manusia yang baik dan dewasa. Kelak mereka akan menikmati hasilnya, menjadi generasi yang baik, membangun bangsa Indonesia, mewujudkan Kabupaten Brebes yang aman dan damai. Amin ya. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya mengajak para ustadz dan ustadzah untuk menggunakan semangat ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapat transfer ilmu, sehingga metode Pak Suwati ini dapat dikuasai dan diharapkan dapat menyebarkan kepada anak-anak muda. Sampaikan pengajar berdidik dengan ikhlas dan sabar, serta yakinlah bahwa apa yang diajarkan akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengakhiri semua ini, tidak pernah bosan saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Brebes selama masa pandemi COVID-19 ini agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Mumpung ada Pak Lurah dan pejabat yang ada di Desa Kupu, kita harus mentaati protokol kesehatan dan kita mohon doanya semoga virus corona segera hilang dan ekonomi dan keadaan pulih kembali. Demikian yang saya dapat sampaikan. Selamat mengikuti bimbingan teriring doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian yang sedang terus berupaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Brebes yang unggul, sejahtera, dan berkeadilan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya Wakil Bupati Brebes. Hari ini hari Ahad, tanggal 27 Februari 2022, tepat jam 10:15
15 menit, tempat di Majelis Taklim At-Tauhid Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Masjid Taklim Taufik ya, Desa Kupu, Wanasari. Dengan ini saya nyatakan dibuka launching dan bimbingan teknis belajar membaca Al-Quran metode Pasuhati bersanad. Semoga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Semoga Kabupaten Brebes masyarakatnya makmur, tidak kurang pangan, tidak kurang sandang, ibadah mantap, dan insya Allah kita semua ahli surga. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan coba jadi udah sah.